Hadirin sidang salat istisqa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama senantiasa sujud dan menghadap Allah serta mengakui bahwa diri kita adalah hamba yang tak berdaya apa-apa, hamba yang kotor, hamba yang penuh dosa, yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan kesadaran itu semua, Panglima dan pimpinan-pimpinan Kodam Tanjung Pura ini mengajak para prajurit dan personelnya untuk sama-sama sholat, menghadap Allah, sujud ke hadapan Allah, mengakui bahwa kita tak punya apa-apa walaupun seperti apapun keadaan kita. Kenapa demikian? Karena memang kita diciptakan oleh Allah, khuliqal insanu dha'ifa. Kita asalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah, tak berdaya apa-apa. Akhirnya dengan anugerah Allah, Allah berikan segala macam bentuk nikmat yang pantas dan wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah-tengah kita diberikan nikmat oleh Allah yang begitu banyaknya, yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata kita berkali-kali jatuh dalam jurang maksiat dan lembah dosa. Akhirnya bisa saja Allah Ta'ala menurunkan musibah, bahaya, malapetaka, kemarau, kebakaran, dan lain sebagainya. Bisa saja kita merasa bahwa itu semua sebab kita, bukan sebab orang lain. Akhirnya dari husnudzonnya kita, baik prasangkanya kita kepada Allah, bahwasanya seperti apapun dosa yang kita lakukan kepada Allah, maksiat yang pernah kita lakukan kepada Allah, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, tapi alhamdulillah Allah menyadarkan kita, Allah menggerakkan kita untuk sama-sama beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan kata Nabi, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah, memintalah kalian kepada Allah, memohonlah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin di antara kita bertanya, kenapa salat istisqa, salat minta hujan itu dipenuhi dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang Allahnya kita yang memegang ubun-ubun kita, yang menguasai segala kekuasaan dan perkara kita, sangat senang, sangat suka, sangat cinta, sangat bangga kepada hambanya yang merasa sudah kadung terlalu jauh daripada Allahnya. Musibah bertubi-tubi datang kepadanya, akhirnya dia sadar dan mau kembali kepada Allah, mau merengek-rengek di hadapan Allahnya, bahkan dia menangis di hadapan Allahnya. Maka Allah menyambut hamba tersebut lebih senang daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya, punya anak satu-satunya. Sudah puluhan tahun tak punya anak, sekali punya anak lalu hilang anaknya waktu bayi, tapi akhirnya 30 tahun datang, anaknya tiba-tiba datang kepadanya membentuknya dalam keadaan sukses. Tentunya ibu ini dan orang tua ini merasa senang. Maka ingat bahwa Allahnya kita lebih senang menyambut hambanya yang merasa berkali-kali
dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa istighfar dan permohonan ampun kita kepada Allah adalah senjata mendatangkan kasih sayang Allah. Dalam Al-Quran surat Nuh dari ayat 10 sampai ayat 12 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ketika Nabi Nuh alaihi salam melihat umatnya sudah kadung jauh daripada Allah, diajak siang dan malam tak mau kembali kepada Allah, akhirnya Nabi Nuh berkata kepada umatnya, Astaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Allah Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Tuhanmu adalah azat yang maha pengampun. Ketika kita banyak beristighfar kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah, banyak taubat kepada Allah, maka yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan kirimkan kepada kalian langit itu hujan yang deras, hujan yang lebat. Maka kita berharap mudah-mudahan setelah kita sholat, mengakui kerendahan kita di hadapan Allah, beristighfar di hadapan Allah, mudah-mudahan tidak lama daripada ini Allah menurunkan hujan itu ke bumi pertiwi yang kita banggakan ini, sehingganya bisa menyejukkan hati-hati dan tempat-tempat yang kepanasan, bisa menghilangkan kebakaran di mana-mana, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan gara-gara istighfarnya, wa yumditukum bi amwalin wa banin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian harta-harta, wa banina, dan anak-anak, wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun yang berbuah, kebun-kebun yang bisa kita nikmati, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir, semua bersimbol air. Akhirnya ayat dari surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ini menjadi dalilnya para ulama, para fuqaha ketika dimintai barokah doa oleh kaum dan umatnya. Ada yang minta doa belum punya anak, ada yang minta doa rezekinya sempit, ada yang punya doa usahanya tak lancar. Akhirnya dari dalil Quran ini beliau merintahkan kita yang minta doa kepada mereka agar banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, sehingganya insya Allah istighfar kita adalah kesugihan bagi kita. Oleh karena demikian, mudah-mudahan dengan doa-doa serta salat dan sujud bahkan istighfar yang kita ajukan kepada Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya merasa andai kata setelah kita berdoa ini serta kita yakin bahwa hujan akan diturunkan oleh Allah, andai kata diturunkan, saya merasa bahwa karena yang baca khutbah, yang mimpin doa adalah hamba yang paling taat, dan andai kata ternyata diturunkan hujan, maka insya Allah boleh jadi di antara hadirin yang berseragam dari pimpinannya, personelnya, dan santri yang ada kalanya doa yang ternyata menembus langit yang ketujuh sampai menembus arasi singgasana kebesaran Allah hingga doa itu diterima. Tapi ingat, kita selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di khutbah kedua nanti kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim wa rabbil fir warham